Cynthia Saputri dengan akhiran 051. Dan saya Amanda Irianti dengan akhiran 064. Jadi berdirinya kami di sini akan memaparkan tentang materi viskometer. Terdapat 3 inti yang akan kami paparkan: pengertian, jenis-jenis, serta bagaimana cara kerja dari viskometer itu sendiri. Pengertian viskometer merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan atau dipergunakan untuk mengukur suatu kekentalan dari suatu cairan atau fluida tertentu. Nah, kedua, jenis-jenis dari viskometer akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Amanda. Jenis-jenis viskometer sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah viskometer outward, yang kedua adalah Hopper, yang ketiga atau box. Viskometer Hopper adalah viskometer yang berbentuk football yang sering digunakan untuk mengukur bola yang dari atas ke bawah. Viskometer Hopper adalah viskometer untuk mengukur kekentalan yang menggunakan bola yang dijatuhkan ke cairan fluida. Viskometer cup and ball. Viskometer ini sering digunakan di laboratorium. Viskometer ini cara membaca pengukurannya menggunakan cara digital. Selanjutnya, cara kerjanya akan dipaparkan oleh rekan saya bernama Cindy. Untuk pengukuran cara kerja viskometer sendiri, saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Virtual Viskometer dikarenakan kita tidak mempunyai alat viskometer. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sana terdapat spindle, beberapa spindle yang mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, terdapat spindle nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita untuk mengetahui sebuah kecocokan dari yang diukur ataupun kekentalan untuk yang diukur, kita harus mencoba beberapa spindle tersebut mulai dari yang kecil hingga yang terbesar. Setelah itu saya akan menjelaskan. Nah, yang dipencet yang abu-abu itu merupakan tombol untuk menghidupkan atau on off sebuah viskometer tersebut. Selanjutnya yang bawah dari tombol on off tersebut merupakan sebuah tombol untuk nge-pause atau memberhentikan agar kita bisa melihat skala yang diukur dari suatu kekentalan cairan tersebut. Nah, selanjutnya adalah RPM, di mana RPM ini terdapat skala yang paling terkecil hingga skala terbesar 0,3 hingga 60, di mana RPM ini merupakan suatu skala untuk mengukur kecocokan dari spindle pada sebuah larutan untuk diukur kekentalannya. Nah, kita akan mencoba kecocokan dari spindle pada larutan. Kita akan menggunakan yang pertama spindle yang terkecil dengan RPM yang terkecil 0,3. Kita cocokkan terlebih dahulu 0,3. Nah, kita matikan lalu kita hidupkan. Kita akan lihat apakah spindle yang terkecil ini cocok atau tidak. Nah, kita pause terlebih dahulu. Kita lihat skalanya kurang dari 10, berarti spindle tersebut tidak cocok. Kita coba yang dengan RPM 60. Kita nunggu dengan 5 kali putaran agar pengukuran valid. Kita pause dan lihat ternyata pengukuran kurang dari 10, berarti spindle yang kita gunakan tidak cocok. Lalu kita akan mematikan terlebih dahulu. Kita nolkan terlebih dahulu dan kita akan mengganti spindle ke nomor yang ketiga yang terkecil dengan RPM 0,3 juga, dan kita akan menghidupkan kembali spindle sehingga kita akan melihat pengukuran apakah spindle yang kita gunakan cocok atau tidak. Kita akan pause. Nah, kita akan baca bahwa spindle yang kita gunakan dengan RPM 0,3 tidak cocok karena kurang dari 10. Kita akan RPM 60, spindle tetap, dan kita akan mulai pengukuran.
kita tunggu 5 kali putaran. Kita pause. Nah, spindlenya menunjukkan bahwasannya spindle ini cocok karena tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 30. Baik, kita nolkan dulu. Kita coba spindle yang lain, apakah spindle lain berarti tidak cocok atau gimana. Kita pakai ukuran 0,3 dengan spindle yang kedua. Kita nolkan dulu, lalu kita mulai. Kita tunggu hingga kita melihat, lalu kita pause. Nah, itu terpapar jelas bahwasannya kurang dari 10. Kita ganti 60 dan kita mulai. Nah, kita pause, kita bisa melihat bahwa lebih dari atau pas dari 100, dan bisa dikatakan spindle tersebut tidak cocok untuk cairan tersebut. Kita akan menggunakan yang 0,3 dengan spindle yang terbesar. Kita nolkan terlebih dahulu, lalu setelah 0 kita akan hidupkan viskometer dan kita uji spindlenya. Kita tunggu hingga kita menemui jarum yang berwarna merah tertuju pada angka keberapa. Kita tunggu. Jarumnya belum pasti, jadi kita akan menunggu hingga jarum itu terdiam dan menunjuk kepada suatu angka. Dari sini kita bisa mengira bahwasannya jarum belum tertuju pada sebuah angka, sehingga kita akan menunggu, pasti akan ke 30 ke atas. Dapat disimpulkan bahwasannya spindle yang nomor 1 tidak cocok untuk cairan tersebut. Nah, spindle jarumnya tertuju pada 30 lebih, angka 30 hampir mendekati 40, sehingga spindle tersebut tidak cocok untuk cairan tersebut. Jadi dari percobaan mencoba spindle tersebut, spindle yang cocok merupakan spindle yang nomor 3. Kita coba yang nomor 1 dengan 60 rpm. Kita nolkan terlebih dahulu. Nah, kita mulai. Kita tunggu 5 kali putaran. Nah, kita bisa lihat bahwasannya spindle yang nomor 1 ini tidak cocok untuk cairan tersebut. Maka kita akan menggunakan spindle yang nomor 3, dimana dapat pengukurannya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 30. Kita akan mengukur dengan spindle nomor 3 yang sudah dicocokkan dengan RPM 60 dengan menggunakan cairan Newton. Kita akan mengukur viskositasnya. Kita tunggu 5 kali putaran. Nah, dapat diambil data 20,8. Kita matikan, kita nolkan dulu, lalu kita akan menghitung datanya sebentar lagi. Menentukan kecocokan dari spindle. Nah, kita akan mengukur
dari hasil tersebut, di mana cara mengukur viskometer manual ini dengan membaca hasil pengukuran tersebut dan menggunakan rumus RPM dikali 0,22. Jadi kita mendapatkan tadi 28 dikali 0,22, dan begitu mendapatkan hasilnya kita akan mengetahui viskositas dari cairan tersebut. Terima kasih.